Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Nona Flores. Nah, langsung saja untuk jenis palem yang pertama ada palem kuning. Saya pikir untuk jenis yang satu ini cukup familiar ya di tengah-tengah kita karena mudah didapatkan. Berikutnya ada daun salak. Nah, daun salak sendiri tidak masuk dalam kategori palem atau pohon palem. Namun di sini yang mau saya sampaikan adalah daun salak cukup bagus untuk kita pakai buat dekorasi. Karena bentuknya menurut saya cantik, di bagian ujungnya itu daunnya berbentuk hati. Namun perlu diperhatikan, di sepanjang tulang daunnya itu terdapat duri-duri yang jika kita mau pakai untuk dekorasi harus dibersihkan terlebih dahulu, dipangkas dulu bagian duri-durinya supaya tidak melukai tangan karena cukup tajam. Berikutnya ada palem Ponix. Nah, untuk palem Ponix sendiri menurut Google jenis ini sudah mulai cukup langka ya. Nah, untuk daunnya sendiri di bagian pangkalnya itu terdapat duri-duri yang cukup tajam. Jadi kalau mau dikeringkan itu dibersihkan terlebih dahulu bagian duri-durinya. Nah, untuk daun yang satu ini sudah pernah saya bikin tutorial cara pengeringannya dan hasilnya memang sangat cantik. Berikutnya ada palem wargu. Nah, jenis yang satu ini dikategorikan sebagai tanaman hias untuk outdoor maupun indoor. Ini juga sudah pernah saya keringkan dan memang hasilnya bagus. Tapi supaya untuk hasilnya lebih flat, bisa pakai kardus ya, jangan digantung. Berikutnya ada palem Jepang. Bentuknya seperti ini, batang dari pohon palem Jepang ini mirip-mirip kayak batang pohon bambu. Nah, untuk tekstur daunnya juga agak tebal. Seperti itu. Berikutnya ada daun kelapa. Jadi daun kelapa juga bisa kita pakai untuk dekorasi. Hanya kebanyakan dipakai daunnya masih mentah, jadi nggak dikeringkan. Lalu apakah pohon kelapa ini juga termasuk dalam kategori pohon palem? Yes, kelapa juga masih masuk dalam familia pohon pinang-pinangan bahasa Indonesianya, atau Inggrisnya kita sebut palem. Berikutnya ada daun papirus. Nah, ini tidak termasuk dalam kategori pohon palem. Namun menurut saya worth it ya untuk dipakai buat dekorasi, dikeringkan dan dipakai buat dekorasi karena bentuknya daunnya tuh membentuk seperti flower, kayak bunga gitu. Jadi apalagi kalau misalnya sudah kering lalu kita spray warna gold atau warna silver, saya pikir sangat cantik. So ini masuk dalam salah satu list untuk dikeringkan buat dekorasi. Berikutnya ada palem kipas. Nah, bentuk yang satu ini dari yang sudah di awal tadi menurut saya dia lebih elegan, ya lebih menarik, dan kalau kita pakai buat dekorasi memang dia sangat mempengaruhi ruangan ya, jadi bisa kelihatan lebih wow gitu karena bentuknya yang sangat cantik. Lalu untuk batang atau tulang daunnya itu sendiri di bagian pangkalnya itu memang terdapat duri-duri namun tidak setajam daun palem sebelum-sebelumnya. Jadi agak sedikit pendek dan tidak terlalu tajam. Nah, seperti itu.
Berikutnya ada Palem Bismarckia Silver. Jadi untuk jenis satu ini kenapa dibilang silver? Karena warnanya memang agak keabu-abuan. Kemudian untuk bentuknya sendiri mirip-mirip seperti palem kipas yang sebelumnya tadi. Dan bentuknya memang semakin tinggi dia semakin besar. Dan apakah cocok untuk dikeringkan dan dijadikan dekorasi? Sangat cocok. Ya, jadi jenis ini juga bisa kita pakai untuk kebutuhan dekorasi. Berikutnya ada palem sikas atau biasa dikenal dengan pakis haji. Nah, untuk jenis yang satu ini itu daunnya mirip-mirip seperti palem phoenix, namun dia lebih rapat daunnya, dan untuk teksturnya sendiri lebih tebal dan kaku, sehingga kalau dikeringkan itu sangat cantik karena dia nggak lemes jatuhnya. Nah, ketika dikeringkan dia akan berubah warna menjadi coklat. Jadi bisa sobat kreasikan untuk warna yang diinginkan, apakah nantinya mau di spray gold atau silver. Kebanyakan sekarang dua warna ini ya yang paling digemari. Kalau nggak natural, silver atau gold. Berikutnya ada daun monstera. Untuk daun ini juga saya pikir sudah sangat familiar di kalangan pencinta dekorasi karena banyak digunakan ya, banyak dipakai. Apalagi juga banyak yang jual untuk model yang dari plastik. Lalu apakah dia termasuk dalam kategori daun palem? Bukan. Jadi daun monstera ini adalah jenis tanaman rambat. Pertanyaannya, apakah bisa dikeringkan untuk dekorasi? Ya, tentu bisa. Oke sobat, jadi seperti itulah beberapa jenis daun palem dan daun-daun lainnya yang bisa kita keringkan atau kita pakai untuk kebutuhan dekorasi. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen dan juga share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe channel saya supaya saya lebih termotivasi dalam membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat sobat semuanya. Thank you for watching everyone. Have a blessed day. Bye.